Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pembunuhan seorang raja, bagian 3. Memuncaknya amarah Gajah Mada. Gajah Mada mendatangi kampung untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap raja dan negara mereka. Apakah mereka peduli atau tidak peduli dengan pemberontakan yang sedang berkecamuk saat itu? Dia melepaskan seragam militernya agar tidak diketahui bahwa dia adalah anggota militer. Gajah memukul kentong bambu untuk memanggil orang-orang kampung. Dia berkeliling kampung untuk memanggil, "Hai kawan-kawan, mari kita berkumpul di sini. Mari kita satukan tekad kita untuk melawan kaum pemberontak." Pada akhirnya, lapangan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang peduli dengan keadaan negerinya. Gajah berpidato, "Tahukah engkau, wahai rakyat Mojopahit, bahwa raja kita sedang ditawan oleh kaum pemberontak di istananya. Istana sudah jatuh ke tangan kaum pemberontak yang dipimpin oleh Semit dan Kuti. Apakah engkau akan diam saja dengan situasi yang seperti ini? Marilah kita lawan Semit dan Kuti. Dia tidak mempunyai tujuan yang jelas, tetapi hanya mau merampok saja." Seorang tua menjawab, "Tugas melawan pemberontak adalah tugas militer, bukan tugas kita sebagai rakyat biasa. Panggillah anggota militer untuk berperang melawan kaum pemberontak." Sayang sekali, mereka sudah takut lebih dulu sebelum berperang. Jadi mereka sudah melakukan desersi. Sekarang entah di mana mereka. Tapi aku yakin kekuatan rakyat lebih tangguh dari militer. Percayalah padaku. Hayo para pemuda berkumpul di sini untuk membentuk barisan yang kuat guna memukul mundur kaum pemberontak. Para pemuda yang merasa terpanggil untuk mempertahankan negara berdatangan dan membentuk barisan. Akhirnya barisan itu panjang dan kuat, lebih dari 1000 orang. Serombongan pemuda datang dengan barisan yang teratur dan rapi, juga membawa senjata lengkap. Dapat diduga mereka adalah anggota militer yang melakukan desersi. Gajah Mada melatih mereka cara berkelahi menggunakan keris, pedang, tombak, dan panah. Semua pemuda-pemuda itu sepakat untuk mengangkat Gajah Mada sebagai komandan pertempuran. Lebih membesarkan hati gajah adalah kedatangan barisan lain dari kampung-kampung yang jauh untuk bergabung, dan juga logistik bahan makanan didatangkan secara sukarela dari rumah-rumah penduduk yang kaya. Ternyata rakyat Mojopahit masih mencintai raja dan kerajaan. Syukurlah, pikir gajah. Akhirnya pasukan rakyat itu sudah berjumlah 4000 orang, cukup untuk mengusir kaum pemberontak dari istana. Gajah Mada mengadakan rapat guna menetapkan strategi pertempuran. Guna menguasai istana Trowulan, strategi disetujui. Hari penyerangan juga disepakati oleh anggota peserta rapat. Pada tengah malam, beberapa tangga dipasang pada tembok istana. Prajurit yang gagah berani menaiki tangga, melewati tembok istana dan masuk ke dalam istana. Penjaga-penjaga malam kaum pemberontak dibinasakan seketika. Kemudian mereka membuka pintu gerbang istana. Pasukan Gajah Mada masuk seperti air bah ke dalam istana. Semit dan Kuti tidak berdaya dan menyerah kalah. Beberapa prajurit memeriksa semua kamar di istana guna mencari raja. Mereka gagal mendapatkan rajanya. Kembali mereka kepada Semit dan Kuti. "Di mana raja kami yang engkau telah sembunyikan atau telah engkau bunuh?" "Ampun,
Kami tidak pernah melihat raja sejak kami menduduki istana. Mungkin raja sudah lari sebelumnya. Aku yang telah membawa lari raja. Sekarang beliau ada di rumahku dalam keadaan selamat, kata gajah. Hidup gajah, hidup gajah. Seluruh laskar rakyat berteriak-teriak. Baiklah, kita bersihkan lebih dulu istana kita. Baru aku akan bawa raja ke istana ini. Seluruh prajurit laskar rakyat bekerja bahu-membahu mengubur mayat-mayat dan membersihkan darah manusia yang tertumpah. Sementara itu, penyatus Gajah Mada pulang ke rumahnya untuk menjemput raja. Gajah sangat gembira karena dia sebagai pemenang di dalam pertempuran di dalam istana. Wajahnya selalu berseri-seri. Terbayang istrinya juga akan gembira mendengar kabar akan kemenangannya. Maya, aku pulang sayang, tolong bukakan pintu. Istrinya keluar membukakan pintu, kemudian memeluk suaminya. Kanda, aku sekarang menjadi makhluk kotor yang menjijikan. Sesungguhnya aku tidak boleh memeluk kamu. Ada apa? Dengarkan aku. Aku dan rakyat Majapahit sebagai pemenang dalam pertempuran di dalam istana. Seharusnya engkau ikut bergembira bersamaku. Selamat Kanda. Kanda datang dengan selamat saja, aku sudah bersyukur. Apalagi menang. Akan tetapi raja telah menodai aku. Aku tidak bisa melawan karena dia seorang raja. Apa? Dia sudah menodaimu? Dia memperkosa kamu? Kurang ajar. Apapun dia, aku akan bunuh. Gajah menghunus kerisnya dan menuju ruang raja. Sudah pasti raja akan dibunuh. Maya menghalang-halangi suaminya. Sabar Kanda, kita harus memasang strategi seperti kebiasaan Kanda di dalam menghadapi setiap pertempuran. Ingatlah, dia seorang raja. Gajah terdiam, menyarungkan kembali kerisnya dan mengangguk-angguk. Baiklah istriku, nanti ada waktunya yang tepat untuk membalas sakit hati kita. Marilah kita menemui dia dan jaga sikap Kanda. Jangan perlihatkan sikap marah pada wajahmu. Oh dewa, turunkanlah keadilan di alam dunia ini. Keduanya menuju kamar raja. Baginda, dengan penuh kebanggaan hamba mengabarkan bahwa pemberontak telah kami tumpas. Semi dan Kuti sudah kami tangkap. Sisa pasukannya sudah lari dan sebagian lagi sudah kami bunuh. Sekarang ini pasukan rakyat sedang menunggu kedatangan Baginda di istana Trowulan. Terima kasih Gajah. Ayo kita berangkat, raja bersabda. Singkat cerita, raja dan gajah berkuda menuju istana menggunakan satu kuda. Sesampainya di halaman istana, rakyat dan prajurit rakyat mengelulukan kedatangan beliau. Hidup raja, hidup gajah, hidup raja, hidup gajah. Seluruh rakyat Majapahit datang menemui dua orang berkuda tersebut, sehingga kuda tidak bisa berjalan atau bergerak. Pidato-pidato, rakyat meminta raja untuk berpidato. Raja dan gajah turun dari kudanya. Kemudian raja naik ke atas podium dan berpidato. Rakyat Majapahit yang aku cintai, pertama-tama aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu atas kemenanganmu, kemenanganku dan kemenangan seluruh rakyat Majapahit atas kaum pemberontak. Baginda harus berterima kasih kepada Gajah Mada, karena dialah kami dapat memenangkan pertempuran ini. Dialah komandan pertempuran. Seseorang di antara kerumunan orang berteriak. Baiklah, terima kasih Gajah, engkau telah memimpin pasukan rakyat. Terima kasih Gajah Mada. Ucapan terima kasih saja tidaklah cukup. Naikkan pangkatnya menjadi patih. Kembali orang itu berteriak. Kali ini semua orang setuju.
naikkan pangkatnya menjadi patih. Hidup Patih Gajah Mada! Seluruh rakyat Mojopahit berteriak serentak. Raja terdiam, mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya raja bersabda, "Baiklah Gajah, sekarang engkau memimpin angkatan perang kerajaan Mojopahit. Aku akan melantik engkau menjadi patih secara resmi atas jasamu menyelamatkan kerajaan." Hidup raja! Hidup patih! Hidup raja! Hidup patih! Gajah Mada naik ke atas podium, berdatang sembah kepada raja. "Terima kasih hamba atas kepangkatan yang telah diberikan paduka kepada hamba." Semua orang menyaksikan tindakan gajah yang membuat mereka mengenal lebih dekat akan adat kebiasaan santun orang ini. Hidup Patih Gajah Mada! Secara spontan semua berteriak, "Wahai rakyat Mojopahit, aku berterima kasih atas kepercayaanmu kepadaku. Percayalah, aku akan bekerja keras membela negeri ini dari setiap serangan musuh-musuh kerajaan." Demikian gajah memberikan respon singkat. Demikian kisah pembunuhan seorang raja bagian 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.